Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Di dalam sebuah hadis sahihain disebutkan, Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dami fadayyiqu majariyahu bil ju'i atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang artinya sesungguhnya syaitan itu menyusup ke dalam aliran darah manusia, maka persempitlah jalan masuknya dengan lapar atau berpuasa. Ada sebuah kisah menarik tentang nafsu, akal, dan puasa. Diceritakan sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal dan nafsu yang hendak diletakkan ke dalam diri Nabi Adam alaihi salam, terlebih dahulu Allah menguji keduanya agar kelak di kemudian hari Nabi Adam alaihi salam dan anak cucunya yaitu manusia tahu akan fungsi dari akal dan nafsu itu, bagaimana cara menggunakan dan mengendalikan keduanya. Ketika Allah menciptakan akal, Allah bertanya kepada akal, "Wahai akal, siapakah engkau? Siapakah aku?" Kemudian akal menjawab, "Saya adalah hamba, engkau adalah Tuhan." Kemudian Allah memerintahkan akal agar maju ke depan dan mundur ke belakang. Kemudian akal pun mematuhi perintah Allah. Hal ini menunjukkan bahwa akal itu begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berkata kepada akal, "Wahai akal, sesungguhnya aku tidak menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau." Allah memuji terhadap akal. Setelah itu Allah kemudian menciptakan nafsu. Ketika Allah bertanya kepada nafsu, "Wahai nafsu, siapakah engkau? Siapakah aku?" Kemudian nafsu menjawab dengan sikap membantah, "Engkau, engkau, aku." Jaka bahasa kita tuh pian-pian ulun-ulun nang kaya itu. Karena itulah Allah murka kepadanya dan memberikan didikan kepada nafsu agar insaf. Lalu Allah masukkan akan nafsu itu ke dalam neraka jahanam selama 100 tahun. Ia pun dipukul, dibakar hingga hangus menjadi arang. Kemudian setelah nafsu dikeluarkan dari neraka, Allah kembali bertanya kepadanya, "Wahai nafsu, siapakah engkau? Siapakah aku?" Nafsu pun menjawab dengan sikap membantah, "Engkau, engkau, aku." Ternyata nafsu belum sadar akan penciptaannya. Lalu Allah perintahkan agar nafsu dipenjarakan selama 100 tahun dengan tidak diberi makan dan minum. Pada saat itu, keadaan nafsu sangat benar-benar lemah karena lapar dan haus. Setelah genap 100 tahun, maka Allah keluarkan nafsu dari ruang tahanan lapar dan haus. Kemudian Allah bertanya lagi kepadanya, "Wahai nafsu, siapakah engkau? Siapakah aku?" Setelah semua itu, barulah nafsu mengenal Tuhannya. Ia pun menjawab, "Engkau adalah Tuhan, aku adalah hamba." Dari cerita di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa ternyata untuk mengalahkan nafsu yang ada di dalam diri manusia tidak perlu dibakar, tidak perlu dipukul, melainkan hanya dengan dikarantina dalam penjara lapar dan haus, atau yang kemudian dikenal dengan nama puasa. Setelah itu, lalu Allah masukkan akan akal dan nafsu ke dalam diri Nabi Adam alaihissalam. Dan ketika Nabi Adam turun ke bumi, perkembangbiakan manusia bertambah banyak. Maka peranan nafsu dan akal tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Bisa kita lihat kemungkaran yang terjadi di atas muka bumi adalah dari nafsu, bukan dari akal. Oleh karena akal dan nafsu ada di dalam diri manusia, maka terjadilah pertentangan antara satu sama lain. Nafsu dan akal akan terus berperang di dalam diri kita, tak ada kata henti-hentinya. Kadang nafsu menang, kadang akal yang menang. Buktinya, jika kita dihadapkan dengan perbuatan yang baik, maka nafsu akan menolaknya dan mengajak kepada kejahatan, sedangkan akal mengajak kepada kebaikan. Kalau kita mengikuti nafsu, artinya kita akan kalah.
Sebaliknya kalau kita mengikuti akal, maka kita akan menang. Di antara makhluk ciptaan Allah, ada 3 macam golongan yang Allah bekali makhluk yang 3 ini dengan 2 macam, yaitu akal dan nafsu. Yang pertama adalah malaikat, yang kedua binatang, yang ketiga adalah manusia. Yang pertama malaikat. Malaikat hanya Allah Ta'ala beri akal saja, nafsu tidak Allah Ta'ala beri kepada malaikat. Oleh karena itu, tidak ada pekerjaan malaikat melainkan taat ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada mereka memikirkan dan berkeinginan untuk makan, minum, tidur, buang air, kawin, dan lain sebagainya. Ada yang mulai diciptakan dalam keadaan ruku', maka ruku' saja sampai hari kiamat, tak pernah capek. Ada juga yang diciptakan dalam keadaan sujud, maka sujud saja sampai hari kiamat, tak pernah capek. Begitulah malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tak pernah membangkang, mereka tak pernah menyalahi perintah apa yang disuruhkan kepada mereka. Mereka hanya memperbuat sesuatu yang diperintahkan Allah kepada mereka. Itulah malaikat. Kemudian yang kedua adalah binatang. Binatang hanya diberi Allah Ta'ala nafsu, tapi tidak diberi akal. Oleh karena itu, mereka tak pernah memikirkan untuk ibadah, sehingga tak pernah kita jumpai misalnya kucing yang sedang bingung memikirkan malam ini mau tarawih di mana ya, di masjid apa di musholla. Mendingan di musholla aja soalnya di masjid imamnya cuman pakai pertalit, sedangkan di musholla imamnya pakai pertamak turbo misalnya. Itu nggak ada. Tak pernah pula kita melihat ayam yang kebingungan memikirkan besok mau sahur gimana ya, terus bukanya pakai lauk apa ya, ikan apa ayam, ayam kok makan ayam, jeruk makan jeruk dong, ya wes lah rapopo. Nah semua itu tak akan pernah ada kita jumpai, karena binatang tak pernah memikirkan ibadah. Yang penting binatang itu bisa makan, minum, tidur, buang air, kawin, itu saja. Karena itu mereka tidak punya akal, hanya diberi nafsu saja. Nah, sedangkan kita, golongan yang ketiga adalah manusia. Kita sebagai manusia komplit diberi kedua-duanya. Nafsu ada, kemudian akal pun ada. Jadi kita manusia ini bahasa kitanya untung-untungan. Derajat manusia itu bisa naik lebih tinggi daripada malaikat, atau bahkan bisa turun jauh lebih rendah daripada binatang. Nafsu dan akal berperang di dalam diri kita. Siapa yang akan menang? Kalau akal menang, maka kedudukan manusia itu lebih tinggi daripada malaikat. Tetapi kalau nafsunya yang menang, akalnya yang kalah, maka kedudukan manusia itu lebih rendah daripada binatang. Sehingga tak jarang kita mendengar berita, na'udzubillah, anak yang membunuh orang tuanya atau sebaliknya, dan bermacam-macam kejahatan yang lainnya yang seakan tak terfikir oleh kita bahwa itu akan dilakukan oleh manusia. Sebuah pepatah mengatakan, sebuas-buas binatang tak akan pernah memangsa anaknya. Tetapi kalau sudah manusia dikuasai oleh nafsunya, maka tak heran kalau perbuatannya akan jauh lebih sadis daripada binatang buas sekalipun. Namun bagaimanapun, nafsu tetap diperlukan oleh kita sebagai manusia. Karena apabila nafsu musnah atau tidak ada lagi, maka manusia juga akan musnah. Sebagai contoh, seperti nafsu makan. Nafsu makan tidak akan hilang karena merupakan fitrah alami manusia. Jika nafsu makan tidak ada lagi, maka manusia akan mati. Begitu pula nafsu terhadap lawan jenis. Jika nafsu terhadap lawan jenis tidak ada lagi, maka manusia tidak akan berketurunan. Ulun ingat kisah guru Bahari, ujar Sidin, nafsu itu ibarat gas dan akal itu seperti rem. Ibarat kalau kita berkendaraan, entahlah. Kalau kita hendak berkendaraan, kendaraan itu berjalan dengan selamat. Kalau jalan itu aman, mulus, sunyi, angkat gasnya. Mun ada lubak, jajak remnya, kacak remnya, ya kalau. Nang kayak itu, mun direm terus, kada mau berjalan kendaraan. Mun digas terus pulang, terujuk paman pentol. Jadi ada kalanya kita harus menggas, ada pula waktunya kita harus merem.
Jadikanlah akal kita ini sebagai filter terhadap nafsu kita. Sebagian orang jika mendengar kata nafsu mungkin hanya terbayang hal-hal yang jahat saja. Padahal nafsu itu ada kalanya jahat, ada kalanya baik. Nafsu akan menjadi baik jika dilatih. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar mengibaratkan nafsu itu seperti anjing yang jika dilatih maka akan menjadi baik. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing nafsu kita agar bisa menjadi kendaraan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Halo guys, welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.